Jadi gue ada nemu offline matchmaking event di website. Ya, event cari jodoh di Kuala Lumpur. Namanya Malay Single Mingle 5.0 by Take the Leap. 5.0 berarti ini udah yang kelima atau apalah artinya. Gue suka banget namanya Malay Single Mingle. Niat banget, keren. So I was thinking maybe I should give a shot. Soalnya konsepnya lumayan menarik, unik, dan menurut gue sangat-sangat efektif. Karena lu bisa langsung ketemu calon pasangan langsung and avoid the endless chat yang biasanya lu lakuin kalau pakai apps. Jadi konsepnya ini mirip kayak speed dating gitu, tapi insya Allah halal. Menurut gua halal. Kita cuma punya dikasih waktu 1 jam dan ada sekitar 15-30 partisipan. Jadi artinya kira-kira sekitar 5-10 menit kita akan diberikan waktu untuk bertanya-tanya kepada our potential matches, dan kalau udah 10 menit lewat maka harus lanjut ke kandidat selanjutnya. Nah, di akhir acara nanti kita disuruh milih dengan siapa kita paling cenderung atau paling tertarik, dan kalau si doi juga tertarik, then boom, it matches. Maka kita akan dikasih nomor kontak masing-masing untuk selanjutnya ya berkenalan lebih lanjut. So, in terms of Islamic guidelines, perspectives, I'm not 100% sure if this is actually halal. Tapi ini dilakukan di tempat umum, ada peraturan, ada organizernya juga. Jadi menurut gua sangat minim resiko yang aneh-aneh. Nah, the tricky part is when we match and when we get our personal contact number one to another, that is where it can lead to unnecessary pintu setan. Tapi hal yang buruk-buruk enggak yang sudah terminimalisir ini bisa lebih minimalize kalau gue jujur dari awal kalau gue tuh bukan cari pacar, tapi memang pasangan hidup yang hanya perlu 3 bulan, maksimal 6 bulan. I don't really actually prefer to get to know each other for 6 months though. Ya maksimal 3 bulan lah. Dan gue juga akan jujur sejujurnya kalau gue sudah bercerai 2 kali dan di 2 pernikahan sebelumnya gue punya anak. So target gue jelas, ada timeline-nya juga. Gaspol atau ya tip aja. Dan gue lebih cenderung ini halal insyaallah karena mirip-mirip dengan cara konvensional lainnya. Kayak kalau misalkan gue ketemu salah seorang ahwat di masjid atau di perpustakaan dan gue tertarik, beliau juga tertarik, maka akan ada kemungkinan untuk exchange phone number. Jadi menurut gue jangan terlalu fokus pada hal-hal teknis kayak nih menukar nomor telepon apakah halal atau haram. Of course, it's lu juga punya kan nomor telepon kawan-kawan lu yang perempuan, gue pun juga sama. So aside from Islamic, what Islam says, insyaallah halal, gue juga masih belum yakin mau ikut atau enggak karena biayanya juga cukup mahal, sekitar 125 ringgit atau 500 ribu rupiah plus. Jadi gue masih mikir whether it is really worth it or not. Tapi masih bulan depan, so I still have time untuk menimbang-nimbang. Tapi dari semua ini ada hal yang lebih penting daripada ikut event cari jodoh ini. Jadi gue dengar dari salah satu ceramah isi nasihatnya Ustaz Muhammad Nurul Zikri. Pesannya benar-benar ngena gue. Jangan lupakan Allah dalam setiap tawakal, dalam setiap ikhtiar kita. Kalau kita butuh sesuatu, ya kita minta kepada sang pemilik segalanya. Kita sering banget terlalu fokus ke hal-hal technical kayak download apps, networking, ikut komunitas-komunitas, tapi kita lupa dengan hal yang paling mendasar, yaitu doa dan tawakal. Ustadz Muhammad Nurul Zikri bilang kalau kita butuh sesuatu dari seseorang, maka kita akan ikut terma-terma dia, terms dia, kita akan dekati dia. Nah, jadi kalau kita minta pertolongan dari Allah, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Kita cek apa yang Allah sampaikan, katakan kepada kita when we need His help. Ya, coba luangkan waktu untuk sholat tahajud tengah malam, tingkatkan ibadah. Ya, hasilnya mungkin memang nggak akan cepat atau instan, tapi yakin deh, Allah pasti kasih yang terbaik pada waktu yang tepat, at the right time. And this is the soft way to say, although the process could take some time, a long time, that's no matter. Dan ini sebenarnya nggak berlaku untuk pencarian jodoh aja ya, tapi it applies to life in general. Tapi kadang kita terlalu sibuk dengan strategi dan teknis, tapi lupa akan esensi dasar, yaitu kenapa kita lakukan ini. Apa tujuan, goal sebenarnya from the things that we do. Jadi pastikan niat, usaha, dan hati kita itu semuanya selaras dengan Islamic guideline, aturan-aturan agama. So, gue akan tetap lanjut ikhtiar, tapi insyaAllah kali ini dengan mindset yang lebih balance antara ikhtiar dan berdoa dan tawakal. So, buat lu yang juga sekarang lagi nyari jodoh, jangan lupa usaha boleh maksimal, tapi doa juga jangan ketinggalan.